Selamat pagi para sobat podcast Kemenak Kota Tangerang Selatan. Hari ini kita bersyukur dan bergembira karena kita ada kesempatan lagi untuk bersama-sama berbincang-bincang dan juga mendengarkan nasihat-nasihat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut versi agama Kristen dan juga agama Katolik. Para sobat podcast Kemenak Tangsel, perkenalkan saya Markus Supriyanto. Saya sebagai penyelenggara Kemenak Kota Tangerang Selatan. Dalam hal ini saya menjadi podcast untuk bersama-sama berbincang dengan narasumber kita. Berikutnya kita juga ucapkan kepada narasumber kita, Bapak Juendi, mohon untuk bisa memberikan sapaan kepada para sobat podcast. Silakan. Terima kasih Pak Markus. Selamat pagi, shalom para sobat podcast Kemenak Tangsel yang berbahagia pada pagi hari ini. Salam sehat, salam buat kita semua. Baik, para sobat podcast, hari ini kita akan sama-sama mendengar nasihat-nasihat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak menurut versi agama Kristen dan agama Katolik. Kita sudah sama-sama menulis dalam buku kekerasan terhadap perempuan dan anak yang sudah diterbitkan, yang bisa kita lihat di sini. Di situ ada kami dari penyelenggara Kristen maupun penyelenggara agama Katolik telah memberikan nasihat tentang pencegahan kekerasan terhadap anak. Sebetulnya kekerasan terhadap anak ini memang banyak terjadi di mana-mana, di masyarakat kita, di lingkungan kita. Untuk itu kami dari sudut pandang agama Kristen dan Katolik ingin menelaah dari ajaran agama, juga dari ajaran Injil tentang banyak nasihat-nasihat tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Untuk itu kita akan mulai dulu dari perspektif agama Kristen, di mana Pak Juendi sebagai penyelenggara telah menulis dalam buku ini terkait bagaimana Pak Juendi cara mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak yang Bapak tulis di sini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Markus. Sebelum kita lanjut terkait dengan strategi atau solusi dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga, terlebih terhadap perempuan dan anak, terlebih dahulu izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Juhendi Rumawarbo, saya penyelenggara Kristen di Kemenak Tangsel. Ada istilah pepatah berkata, tak kenal maka tak disayang. Jadi, saya memperkenalkan diri sebelumnya. Terima kasih Pak Markus, ini topik yang menarik untuk kita bahas bersama terkait dengan kekerasan dalam rumah tangga, dalam hal ini identik kepada perempuan dan kepada anak. Nah, sebenarnya kasihlah yang paling pokok yang harus dibangun untuk mencegah kekerasan ini. Kalau tidak memiliki kasih, maka kecenderungan untuk berbuat kasar terhadap istri, terhadap perempuan, maupun terhadap anak, itu bisa terjadi. Tapi kalau kita bangun dengan kasih dalam rumah tangga, maka saya yakin dan percaya di dalam rumah tangga akan terbentuk sebuah harmoni, sebuah kedamaian, karena didasari dan dibangun di atas dasar kasih. Itu menjadi pengantar di awal diskusi kita pada pagi hari ini, Pak Markus. Nah, terkait dengan mungkin nasihat yang Bapak berikan, materi yang diberikan dalam buku itu, mungkin para sobat podcast ingin bertanya, itu apa Pak yang Bapak tulis di buku tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak? Nah, salah satu bentuk yang bisa dibangun dalam mencegah kekerasan dalam rumah tangga atau kekerasan terhadap perempuan dan anak, itu bisa membangun mesbah keluarga atau altar keluarga. Nah, sebelum kita jauh masuk ke dalam altar keluarga atau ibadah singkat dalam keluarga, saya ingin membacakan satu ayat dulu yang tertulis dalam Kolose 3 ayat 18 sampai ayat 22. Ini menjadi dasar dalam hubungan kita sebagai suami istri maupun hubungan ayah terhadap anak, anak terhadap orang tuanya.
Demikian dalam Kolose 3 ayat 18 sampai 22. Saya bacakan saja ya Pak ya. Oh iya, siapa? Ayat 18, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, untuk membangun ini semua harus dilandasi dalam kasih, seperti yang saya katakan di awal tadi. Jadi seorang istri harus tunduk kepada suami, bukan ditanduk kata Alkitab, kata firman Tuhan. Demikian juga anak-anak harus hormat kepada orang tuanya, kepada ayah maupun ibunya. Demikian juga suami-suami harus mengasihi istrinya sedemikian rupa, seperti dia mengasihi dirinya sendiri. Dan seorang bapak juga harus bisa mengayomi anak-anaknya. Nah, ini yang harus dibangun dalam perspektif keluarga Kristen. Tapi secara umum juga kasih ini harus bisa dilandasi oleh semua keluarga-keluarga yang ada, bukan hanya dari keluarga Kristen atau Katolik saja sebenarnya. Karena kasih ini universal. Ada istilah dalam pembelajaran, ada kasih agape, ada kasih storge, ada kasih philia, ada kasih eros. Nah, semua ini dilandasi oleh kasih. Misalnya kasih eros, yaitu wajar sebuah istri dengan suami harus membangun kasih eros, harus birahi kepada suami, kepada istrinya. Tapi ada juga kasih philia. Nah, kasih harus membangun kepada semua, kepada sesama. Demikian juga kasih storge misalnya, harus mengasihi di dalam lingkup keluarga. Nah, ketiga kasih ini harus dibungkus dalam kasih agape, kasih yang tidak menuntut balas, seperti kasih kepada Tuhan. Nah, inilah yang harus dibangun dalam rumah tangga setiap kita sebagai insan yang masih diberikan kesempatan untuk hidup dan berkarya di muka bumi ini. Wah, menarik sekali Pak Juhendi. Senada dengan nasihat Injil tentang pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dari agama Kristen, kami juga dari agama Katolik, kami juga mempunyai ajaran yang diberikan oleh Bapak Paus, pimpinan kami, pimpinan tertinggi agama Katolik, di mana Paus Leo ke-14 sebagai pimpinan kami itu memberikan nasihat kepada keluarga untuk membangun kesatuan utuh dalam Kristus. Jadi ayah, ibu bersama anak dalam keluarga itu adalah satu kesatuan dengan Kristus. Nah, nasihat Bapak Paus sebagai pimpinan kami mendorong kami untuk menjadikan keluarga sebagai dasar dari gereja kecil. Gereja kecil inilah yang akan menjadi kekuatan membangun gereja universal. Ya, saya sangat setuju tuh. Gereja kecil itu dibangun dalam lingkup keluarga. Nah, disinilah menjadi topik pembahasan kita. Jadi kita membentuk altar keluarga atau mesbah keluarga. Istilah sederhananya sebenarnya membangun ibadah keluarga. Nah, keluarga dalam pengertian di sini adalah bisa belum memiliki anak, baru hanya bapak dan ibu atau suami atau dengan istri, karena dalam perspektif kita iman Kristen bahwa seorang anak laki-laki yang sudah menikah, dia sebaiknya meninggalkan rumah ibunya atau rumah orang tuanya, berpisah dengan ayah dan ibunya dan membentuk keluarga baru atau rumah tangga baru yang mandiri antara anak tadi yang sudah menikah dengan istrinya. Nanti kalau dikaruniakan Tuhan sebagai berkat anugerah buat keluarga ini seorang anak atau 2 atau 3 atau 4 anak. Nah, inilah yang harus dibangun dalam sebuah ibadah dalam keluarga kecil tadi. Itu menjadi salah satu untuk menanggulangi kekerasan dalam rumah tangga. Jadi dalam keluarga ini bisa saling bercerita di dalam ibadah tadi, bisa saling mendoakan satu dengan yang lain.
Itulah salah satu tadi bentuk mencegah kekerasan dalam rumah tangga. Ada komunikasi dalam ibadah yang tadi. Jadi ibadah jangan sampai diformulasikan seperti ibadah dalam gereja, liturgis dalam gereja yang sudah baku misalnya. Tidak perlu kaku, tidak perlu didesain sedemikian rupa menjadi patokan hari ini seperti itu, besok juga sama, nggak usah kaku seperti itu. Jadi bisa diganti, misalnya ayahnya dulu yang mimpin, nanti diberikan kesempatan kepada istri untuk memberikan waktu atau kesaksian kehidupan sehari-hari, anaknya yang belum terlalu bisa bercerita, bisa dipandu, anak, nak kamu tadi di sekolah, pengalaman apa yang dialami. Jadi dibangun komunikasi untuk saling bertanya. Sebagaimana kita makan bersama, harus juga kita bisa ibadah bersama dalam keluarga. Seperti itu Pak Markus. Wah, ini menarik sekali ya, terutama di tengah arus digital, di tengah tantangan terutama alat-alat komunikasi yang juga dalam arti tertentu kadang mempengaruhi hubungan keluarga, komunikasi keluarga. Ya, betul. Di mana komunikasi melalui terutama kita sudah tergantung ya dalam keluarga itu, baik ayahnya, ibunya, bahkan anak-anak juga tergantung dengan handphone ya. Dengan handphone di mana lalu memutus komunikasi antara orang tua dengan anak. Lalu kalau kita lihat ketika makan malam pun ya, makan malam bersama yang seharusnya keluarga itu seperti membangun persaudaraan dan komunikasi, justru kadang-kadang sambil makan anaknya main gadget, anaknya main HP. Demikian juga bapak dan ibunya tidak memberi contoh. Nah, ini menurut saya menarik sekali bahwa membangun altar keluarga mungkin hal-hal kecil seperti ini ya. Contohnya misalnya bagaimana kalau saya mengusulkan membangun altar keluarga dengan cara yang sederhana setelah makan malam gitu ya. Nah, dalam makan malam itu mungkin kita sebagai keluarga harus punya kesadaran dan juga mungkin semacam ya aturan kecil dan keluarga bahwa kita meninggalkan HP sejenak. Kita makan bersama dulu, bersama orang tua, ayah, ibu, dan anak. Kemudian kita makan sambil santai, sambil ngobrol-ngobrol. Nah, setelah makan malam itu mungkin kita lanjutkan dengan yang tadi disebut Pak Juendi sebagai altar keluarga ya. Ya, menarik ya. Itu bisa dan sangat bisa dilakukan setelah makan malam misalnya. Dan memang waktu yang terbaik ya pas di jam malam. Hanya saja jangan sampai diformulasikan harus sekian puluh menit. Jadi tidak perlu kaku. Jadi habis makan, santai dulu. Nanti kalau udah mau tidur, mau nonton dulu sebelumnya. Nanti mau tidur, baru kumpul bersama, bercerita, sembari berdoa, nyanyi satu lagu, baca renungan singkat. Itu bisa dilakukan. Yang penting ada komunikasi antara papa dengan ibu, dengan anak-anak, saling bercerita keseharian, baru saling mendoakan, saling menopang. Nah, itu bisa mengatasi yaitu tadi kekerasan dalam rumah tangga. Karena bentuk kekerasan ini macam-macam. Bisa langsung secara fisik, tidak menutup kemungkinan suami juga bisa mengalami, atau istri yang lebih dominan, atau anak yang lebih dominan kekerasan fisik tadi. Tapi di luar kekerasan fisik juga ada kekerasan non fisik. Jadi kekerasan verbal, tidak main tampar atau tidak main cubit, tapi kata-katanya kata-kata orang tua menyakiti hati anak-anak. Di luar kekerasan non fisik tadi, kekerasan verbal tadi, ada juga kekerasan dikenal namanya kekerasan seksual. Hanya saja kekerasan seksual ini mungkin agak susah untuk dideteksi karena ini bisa mengungkap aib dalam rumah tangga. Jadi seringkali ditutupi atau dibungkus, tapi tidak menutup kemungkinan ini bisa terjadi di dalam keluarga-keluarga tertentu. Ada juga namanya pembiaran atau penelantaran terhadap anak, terhadap istri. Jadi seringkali anak-anak butuh untuk ya sekolah, butuh untuk jajan, butuh untuk keperluan sehari-hari, tapi orang tua tidak berusaha atau tidak bertanggung jawab untuk memenuhi keperluan anak. Nah, ini menjadi pembiaran. Akhirnya anak ada yang kita jumpai di tengah jalan ngamen,
Ada juga anak yang dibawa orang tuanya di bis kota ngamen. Nah, ini bentuk-bentuk yang tidak baik sebenarnya, karena ada pembiaran dari orang tua. Karena anak itu sebenarnya tugas utamanya adalah belajar, atau di samping belajar juga bermain, bukan untuk mencari nafkah. Yang mencari nafkah itu adalah orang tua. Ada juga kekerasan eksploitasi anak, atau bisa juga eksploitasi seksual. Banyak eksploitasi yang negatif. Kalau kita eksploitasi ya bakat anak kita, sebenarnya kita orbitkan itu cukup positif. Makanya di dalam hubungan tadi, di dalam rumah tangga tadi, itu cukup baik dibicarakan di mesbah tadi. Jangan semua main handphone, asik nonton sinetron, apalagi belakangan ini misalnya dari Korea sana muncul tontonan-tontonan yang menarik di handphone masing-masing. Tanpa kita download udah langsung ada di handphone kita masing-masing. Akhirnya kita terlalu asik menonton drama-drama Korea. Bahkan seorang ibu bisa lupa masak karena terlalu asik dengan HP, padahal nonton drama-drama Korea. Bisa terbawa emosi sampai nangis, padahal itu hanya sebuah penyajian saja, belum tentu apa yang disajikan itu kebenaran. Tapi bisa dinikmati sedemikian rupa seorang perempuan akhirnya terbawa, dikira itu menjadi bagian hidupnya, padahal jauh dari itu sebenarnya. Nah, itulah Pak Juendi, betapa tantangan global ya, entah itu dalam bentuk drama Korea, dalam bentuk sinetron, dalam bentuk media sosial, yang seringkali masyarakat kita tidak bisa menyaring. Demikian juga orang tua dan anak-anak. Untuk itu maka perlu kita membangun yang tadi kami sebutkan dari ajaran agama Katolik, untuk membangun gereja kecil, Pak. Jadi gereja kecil itu dalam keluarga. Jadi membangun gereja kecil dalam keluarga itu adalah dasar untuk nanti membangun gereja universal. Nah, dalam membangun gereja kecil itu, maka ada dua hal yang mungkin yang perlu ditanamkan, yaitu dasarnya adalah spiritual. Ya, saya sangat setuju. Nah, bagaimana nih Pak Juendi membangun spiritualitas dari gereja kecil ini melalui mungkin salah satunya tadi membangun altar kecil atau membangun mesbah dalam keluarga. Itu mungkin Pak Juendi bisa memberikan sedikit gambaran, misalnya contoh konkret setelah makan malam nih, kita mulai katakanlah dari jam 8 sampai jam 9 katakanlah begitu. Kita awali dengan pembukaan, kemudian kita awali dengan baca kitab suci, doa bersama, dan komunikasi. Mungkin Bapak bisa menyampaikan sedikit contoh kecil bagi kita, mungkin para sobat podcast ini bertanya-tanya dan menarik. Ini contohnya seperti apa, Pak? Nah, mungkin sudah banyak yang mau meniru nih dari keluarga-keluarga Kristen dan Katolik. Baik, Pak Markus. Jadi contoh atau bentuk ibadah keluarga tadi itu bisa dilakukan, sebenarnya tidak harus diseragamkan antara keluarga yang satu dengan yang lain. Nah, intinya dalam mesbah keluarga tadi ya harus dibuka dalam doa. Ya, kalau bisa nyanyi itu jauh lebih bagus, kalau ada alat musiknya pakai gitar atau organ. Tapi kalau nggak ada ya 1-2 lagu bisa dinyanyikan bersama. Habis itu ya sharing atau bertukar cerita antara ayah dan ibu dengan anak-anak. Semua saling berbagi pengalaman kesehariannya. Dia berjumpa dengan siapa di sekolah, terus di tempat pekerjaan seperti apa, dia ceritakan. Sehingga nanti membangun moderasi beragama juga bisa berawal dari keluarga tadi. Karena sudah dibiasakan dalam diskusi, dalam bincang-bincang keluarga, bahwa kita ini tidak hidup sendiri di dunia ini. Ada beberapa keyakinan, ada beberapa agama yang dianut oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi kemajemukan itu pun bisa diajarkan oleh ayah, karena ayah lebih berperan sebagai imam dalam ibadah keluarga tadi. Dia bisa menyampaikan terkait dengan
spiritualitas, tentang moderasi beragama, tentang hidup bersosial. Jadi kita boleh eksklusif terhadap keyakinan kita, terhadap agama kita, tetapi tak kala kita sudah berjumpa misalnya dengan masyarakat luas, ya kita harus mampu berbaur, mampu menerima perbedaan, bahwa umat Islam ibadahnya di masjid, umat Buddha beribadahnya di wihara, demikian juga umat yang lain, Katolik di gereja sama dengan yang Kristen. Misalnya Konghucu ada di Kelenteng, Hindu ada di Pure, jadi secara beribadat tempatnya pun sudah, penyebutannya sudah berbeda walaupun sama-sama sebagai tempat ibadah. Nah, anak-anak kita juga sudah diajar untuk moderat, menerima perbedaan di masyarakat, dimulai dari keluarga tadi. Jadi harus bisa disampaikan, tidak ada pilih kasih dalam keluarga. Misalnya ada anaknya yang perempuan, ada yang laki-laki. Orang tua harus bisa membangun kebersamaan dalam keluarga tadi. Tidak ada pilih kasih, oh ini anak saya laki-laki, ini yang lebih pintar, maka saya lebih mengasihi dia. Anak perempuan, ya biasa saja, tapi ulet, saya lebih mengasihi. Jadi orang tua pun harus bisa menempatkan dirinya dalam keluarga. Jadi anak tahu, oh ayah saya, ibu saya tidak pilih kasih kepada kami anak-anaknya. Sehingga mereka pun hormat, salut dengan orang tuanya. Jadi sebagai panutan dalam hidupnya bisa berkaca atau bercermin dari perilaku orang tua yang diteladankan. Jadi spiritualitas itu bukan hanya diajarkan secara liturgis, tata cara beribadahnya, tetapi spiritualitas juga bisa diajarkan lewat praktek-praktek hidup sehari-hari. Misalnya, seorang ayah berkata, saya mengasihi kalian anak-anakku, demikian juga istri. Tapi setiap hari anaknya melihat ayahnya ribut dengan mamanya, berselisih paham, suaranya keras-keras, dipertontonkan setiap hari. Tapi setiap hari dibangun juga mesbah keluarga, diajarin. Nah ini anak menjadi bingung. Ini gimana nih papa saya nih, ngomongnya pinter, tapi besok udah lupa apa yang disampaikan. Dia marah sama istrinya, terlambat bikin kopi misalnya, masakannya kurang enak lah segala macam, tapi dimaki istrinya, dilihat atau disaksikan langsung oleh anak-anaknya. Ini juga perilaku yang kurang baik. Walaupun komunitas persekutuan doa dalam keluarga jalan, tapi tidak diimbangi dengan praktek yang sesuai apa yang disampaikan. Nah ini juga menjadi bumerang tersendiri juga dalam keluarga. Maka sebaiknya apa yang diucapkan, apa yang diajarkan oleh orang tua terhadap anak-anak, nah harusnya itu juga yang diperbuat. Kalau seandainya ada sesuatu hal membuat kita terpancing emosi, akhirnya marah, setelah meredah amarah dan emosi kita, nah harusnya kita harus mampu untuk meminta maaf kepada anak atau kepada istri kita. Karena tadi saya tidak bisa menahan emosi, saya marah-marah, tolong saya dimaafkan. Nah itu juga bisa pas di acara doa keluarga tadi, dia minta maaf. Siapapun yang bersalah harus berani minta maaf di keluarga itu sendiri. Demikian Pak Markus. Wah, para sobat podcast Kemenak Kota Tangsel, ternyata pembicaraan kita itu sangat menarik ya, dan luar biasa. Karena tadi kita berawal dari membangun mesbah dari keluarga ya, baik Kristen maupun Katolik, kita sudah bisa berhubungan erat ya ternyata dengan moderasi beragama. Ya, betul. Ternyata dengan cara kita membangun mesbah dalam keluarga, dengan doa bersama, komunikasi bersama, mungkin setelah makan malam, cuma waktunya 30 menit, entah 1 sampai 1 jam. Tetapi disitulah kita juga bisa mengajarkan kepada anak-anak tentang moderasi beragama dalam keluarga. Ya, Karena saya sangat setuju. misalnya dalam keluarga itu ada anak tuh kan beda-beda ya. Ada yang lebih pintar gitu kan, ada yang biasa saja. Terus mungkin ada anak yang lebih aktif ya,
ada yang pasif dan sebagainya. Ada anak yang mungkin kadang-kadang saling melecehkan atau saling membuli ya dalam keluarga. Nah, mungkin sebagai nasihat terakhir dari narasumber kita ini, bagaimana kita simpulkan hubungannya dengan moderasi beragama? Bisa nggak kita ini membangun moderasi beragama mulai dari keluarga kita, keluarga kecil kita, untuk membangun masyarakat yang berdasarkan moderasi beragama? Ya, harus bisa. Jadi dari keluarga kecil inilah kita bangun kaitannya saling menerima satu dengan yang lain. Baik perbedaannya, kekurangannya, kita harus mampu menerima. Sehingga nanti pun kita di luar ada perbedaan keyakinan, ada perbedaan tata cara beribadah. Nah, kita sudah tahu, oh iya, kami sudah diajarin Papa saling menerima satu dengan yang lain. Jangan sampai kita misalnya seorang ayah atau orang tua cukup tinggi membuat perbandingan antara anak yang satu dan yang lain. Misalnya, kamu dek, kamu harus tiru abang. Abang ini seperti ini, keunggulannya selalu di ini. Nah, si adiknya, waduh, semua keunggulan milik abang, dipuji-puji abang saya sendiri. Tapi saya nggak pernah dipuji, selalu di pihak yang salah. Akhirnya bisa cemburu, dia bisa iri kepada abangnya. Nah, harusnya kalau membuat perbandingan, ya abangnya kemampuannya seperti ini, kamu punya kelebihan juga di bidang ini. Itu harus diasah, dipertajam, harus dipelajari supaya lebih bagus lagi. Nah, kaitan dengan moderasi beragama, yaitu tadi, harus diajar dari kita sebagai orang tua, mengajar anak-anak kita harus mampu menerima perbedaan, baik perbedaan fisik, warna kulit, perbedaan keyakinan, perbedaan agama. Nah, kita memang dari sananya sudah didesain berbeda. Ngapain kita paksakan harus sama, satu warna. Satu keluarga, anak-anaknya ada yang rambut lurus, tapi adiknya bisa agak keriting seperti saya. Anak saya yang pertama itu rambutnya lurus, tapi anak saya yang kedua, yang perempuan, anaknya agak ikal, rambutnya ikal, agak keriting. Anak saya yang pertama, yang laki-laki, dia warna kulitnya putih, tapi anak saya yang kedua agak hitam coklat. Nah, seringkali tanpa disadari kadang memang membandingkan. Tapi setelah saya sadari juga, waduh, nggak juga baik ini saling membandingkan. Memang udah didesain dari sana, harus bisa mampu menerima keunikan masing-masing. Nah, mulailah saya tanamkan, nah kamu deh hitam manis, ini abangnya putih, tapi lebih manis si ade. Nah, seperti itu bahasa-bahasa yang bisa membuat anak itu merasa nyaman dan menerima apa adanya di dalam dirinya. Kaitan dengan moderasi beragama, mereka juga kita harus ajar supaya mereka menerima yang berbeda keyakinannya, agamanya dengan mereka. Karena secara kemanusiaan, kita ini adalah makhluk Tuhan yang diciptakan oleh Tuhan dan didesain sendiri oleh Tuhan. Jadi kita sama-sama makhluknya Tuhan. Ngapain kita saling ngolok, saling menjelekkan hanya karena berbeda tempat ibadahnya, agamanya, keyakinannya, atau suku dan budayanya. Maka moderasi beragama ini menurut saya, hemat saya, selain dibentuk di dunia pendidikan formal, demikian juga di lembaga-lembaga keagamaan, tapi harus bermula sebenarnya dari keluarga. Kita harus berani mengajak anak-anak kita supaya mereka juga bisa bergaul, berteman dengan orang-orang yang berbeda dengan mereka, baik budayanya maupun dari segi agamanya. Apalagi mereka misalnya sudah berinjak dewasa, sudah SMP, SMA. Nah, kita wajib mengajarkan moderasi beragama, toleransi berkehidupan untuk anak-anak kita. Demikian mungkin sebagai penutup bagi saya, ke depan ayah yang lebih berperan sebagai imam dalam keluarga harus mampu mengambil atau apa namanya, yang berinisiatif untuk membangun altar keluarga tadi. Jadi seorang ayah harus mampu menjadi
imam dalam keluarga untuk mengarahkan, mengajar, menasihati anak-anaknya, demikian juga menopang istri atau mengasihi dan mencintai keluarga sedemikian rupa. Jangan sampai kita memunculkan sakit hati terhadap istri maupun anak-anak kita. Kita harus mengasihi istri kita, mengasihi anak-anak kita, seperti kita juga mengasihi diri kita sendiri. Demikian Pak Markus. Baik, para sobat podcast Kemenak Tangsel, demikianlah yang Bapak narasumber kita bawakan tentang nasihat pencegahan kekerasan terhadap rumah tangga yang ternyata yang dapat dimulai dari keluarga kita, keluarga kecil, yang justru menjadi dasar, bahkan mempunyai relevansi kuat untuk membangun moderasi beragama. Jadi ternyata moderasi beragama itu justru harus dibangun dari keluarga. Keluargalah yang nanti memberi contoh, yang memberikan nasihat dan mempraktekkan moderasi beragama dalam keluarga. Karena dalam keluarga pun meskipun itu dari orang tua dan anak, mereka mempunyai banyak perbedaan sifat, sikap dan sebagainya. Justru itu kita belajar bagaimana kita menghargai satu sama lain, orang tua menghargai anak, anak menghargai orang tua. Setuju. Demikian juga nanti dalam keluarga itu menghargai tetangganya. Nah, demikian tetangga saling menghargai satu sama lain, itulah kita dalam negara kita, dalam masyarakat kita, dalam bangsa kita, kita akan saling menghargai satu sama lain. Kita akan menghargai perbedaan agama, perbedaan suku, ras, jenis kelamin, dan segala macam mungkin perbedaan pendapat. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Juhendi. Sama-sama Pak Kita Markus. sama-sama menyapa pemirsa. Kita ucapkan selamat dan salam toleransi, salam kepada semuanya, supaya kita sama-sama menjaga moderasi beragama dan mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan yang harus kita mulai dalam keluarga. Sampai ketemu di podcast Kemenak makasih. Tangsel berikutnya. Shalom. 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 Tuhan memberkati. Haleluya.